Alur cerita manhwa kali ini menceritakan sekelompok pemuda yang selalu mengasah kemampuan dan pisau mereka untuk berjuang melawan para mafia yang kejam dari berbagai penjuru negeri. Mereka yang terus berjuang harus kehilangan banyak saudara, bahkan teman-teman mereka dalam perjalanannya. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan salah satu raja di antara para mafia yang berkuasa. Akan tetapi, perjuangan mereka belum selesai. Untuk kedamaian yang hakiki, sebagian dari mereka mengubah tujuannya dan mereka berusaha untuk menjadi raja tertinggi di antara para mafia kejam yang ada. Dengan diketuai seseorang yang bergelar Amur, mereka terus berjuang untuk menggapai kekuasaan mutlak. Ketegangan dan keseruan seperti apa yang akan tersaji dalam serial Kastil Season 2 ini? Simak dan pantengin terus hanya di channel Sora Anime. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan sebuah pulau yang berada di daerah Asia Timur. Di sana sedang terjadi peperangan yang sudah cukup lama terjadi. Dan Baek Yui diperintahkan Choi Min-wook untuk mengurus masalah ini. Dan Woo Jin-lah serta beberapa orangnya yang dikirim Kim Shin ke sana untuk membereskannya. Woo Jin di sini sudah terlihat sedikit berbeda. Dia terlihat semakin kuat kalau dilihat dari luar. Lalu Woo Jin yang sudah sampai di lokasi langsung bertanya, apa ada masalah di sini? Lalu seseorang yang menghampiri Woo Jin berkata, sebentar lagi kami akan menyelesaikannya. Mohon Anda tunggu sebentar. Ucap Hyuk Jin yang merupakan pemimpin tim perdagangan tingkat lanjut posisi pengiriman luar negeri. Yang dulu bernaung di bawah Sun Jin atas perintah Kastil Holding. Woo Jin yang tak berkata langsung berjalan pergi dengan melipat tangan bajunya. Hyuk Jin hendak memberikan pistol pada Woo Jin. Karena Hyuk Jin masih ragu dengan kemampuan yang Woo Jin miliki. Tapi Woo Jin mengabaikannya dengan berkata, sudahlah, kalau aku menggunakan itu, aku tidak punya apa-apa untuk dihabisi. Karena Baek Yui masih baru bergabung dalam bidang ini, mereka terlihat meragukannya. Apa dia sekuat rumornya? Ucap seseorang di sana. Ya, rumor tersebar di perang sebelumnya karena dia berhasil mengalahkan Nam Gyun Hyuk. Jika itu benar dia, seharusnya dia lebih terkenal dalam industri ini. Ucap Hyuk Jin. Dengan menyelinap ke dalam peperangan, Woo Jin langsung menyerang satu musuh dengan tinjunya. Satu orang yang hendak menembak Woo Jin langsung Woo Jin singkirkan dengan lututnya. Woo Jin yang mendapat gempuran dari musuh-musuhnya kembali menghilang dan berlindung di reruntuhan yang ada. Dia bergerak memutar mengelabui musuh mereka dan kembali menyerang mereka dari belakang. Dua orang berhasil dia tumbangkan dengan mudah. Musuh kembali menembakkan peluru padanya, tapi Woo Jin berhasil menahan tembakan tersebut dengan tubuh satu musuh yang sudah dia bunuh. Musuh yang kehabisan peluru hendak mengeluarkan golok, tapi Woo Jin dengan cepat sudah berada di sisinya. Dengan satu hentaman tinju saja, Woo Jin berhasil membunuhnya. Bahkan musuhnya terlempar dengan giginya yang rontok akibat pukulan keras yang Woo Jin lancarkan. Orang-orang yang melihat manajer baru seperti Woo Jin cuma terdiam dan tak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Bahkan seseorang dari mereka berkata, apa-apaan dia? Dia membasmi mereka hanya dengan tangan kosong saja. Bahkan orang yang tadi meragukan Woo Jin berkata, sialan, aku bahkan tak berpikir pemandangan ini akan terjadi. Lalu setelah itu Woo Jin pun masuk ke dalam bangunan di sana, diikuti oleh pasukan mitra Baek Yui di belakangnya. Yeo Min So juga datang ke tempat itu, menyusul Woo Jin.
Dia tidak menyangka kalau Wujin sudah membereskan semuanya. Wujin yang menemukan sebuah pin di lantai berkata pada Minso, "Apa kau tahu pin dengan lambang ini?" "Sepertinya itu lambang dari Cina," ucap Minso. "Sepertinya ada beberapa gangster Tionghoa yang menggunakannya di sekitar sini. Tapi itu sedikit sulit dipahami. Jika tujuan mereka mengincar uang, mereka akan membakar semuanya kemanapun mereka pergi. Tapi anehnya mereka juga menyandra mangsanya." Lalu Sin pun berpindah ke Sin sebelum hari ini datang. Wujin berkata, "Saat aku mencari sisa-sisa Sunjin, aku sedikit mendapatkan informasi kalau sisa dari grup killer Sunjin masih berada di suatu tempat. Dan ada yang memimpin mereka, tapi dia dengan cerdik menutup tubuhnya dengan cangkangnya dan membuat semua orang kebingungan. Minso, tolong gali lebih dalam lagi dan cari tahu tentang mereka. Sepertinya akan ada seseorang lagi yang akan kita hadapi," ucap Wujin pada Minso. "Aku harus menelepon seseorang di Korea." Lalu setelah itu Sin pun berpindah kembali ke grup killer sisa dari Sunjin yang sedang bersembunyi. Mereka terlihat sedang menyandra dan membunuh sandera mereka dengan kejam. Orang terakhir yang akan dibunuh di sana memohon untuk hidupnya. Bahkan dia membocorkan lokasi markas baik Yui berada. Lalu seseorang yang menjadi ketua mereka langsung menyumpal tawanannya dengan pika, obat terlarang yang Sunjin sebarluaskan dahulu, dan menghantamkan satu tinju padanya yang membuat orang tadi langsung mati seketika. Ketua mereka berkata pada bawahannya, "Kupas kulitnya dan beri garam, lalu pisahkan kepalanya." Bajingan kecil menjijikan sepertinya. Apa bedanya dia dengan orang-orang yang kalah di sini? Aku harus melakukan sesuatu pada Choi Minwo. Kalian semua tahu, pria yang dulu kita sembah sebagai raja sudah mati. Lalu setelah kematiannya, Choi Minwook dan orang yang bernama Kim Sin sudah mengambil semuanya dari kita. Tapi apa kalian ingat, ada satu hal yang raja kita tanamkan di hati kita. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak berhak membicarakan hak. Dengan mengangkat kulit manusia yang diberikan bawahannya, orang itu berkata, "Choi Minwook, Kim Sin, aku akan datang dan membalaskan kematiannya." Sementara di negeri seberang, di negara Amerika Utara, tepatnya di penjara khusus di sana, seseorang dengan tatapan tajam sedang ditahan di sana. Dia dikatakan sebagai orang paling berbahaya di antara para mafia. Para sipir di sana membawanya untuk dipindahkan. Akan tetapi mereka ceroboh. Dia berhasil meloloskan diri dengan melawan para sipir. Walaupun tangannya dikunci, tapi dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari penjagaan para sipir di sana. Bahkan para tahanan yang lain yang melihat kejadian mulai bersorak dan melemparkan baju mereka dengan meriah. Akan tetapi, Sin berpindah lagi ke beberapa tahun setelahnya. Tahanan yang melarikan diri tadi akhirnya dibebaskan. Seseorang terlihat sudah menunggunya di luar, dan ternyata yang menunggunya adalah orang nomor 2 Kastil Holding, yaitu Ma Hak Yeong. Dan tahanan yang baru saja keluar adalah saudara kembarnya Ma Hak Yeong yang bernama Ma Jun Yong. Mereka yang baru saja bertemu terlihat sangat senang. Dan setelah melakukan sedikit perbincangan, Ma Hak Yeong berkata, "Sekarang kau terbanglah dengan pesawat dan pergilah ke wilayah Asia Tenggara. Ada yang harus kita urus di sana. Kau tahu, setelah sekian lama atas kematian Baek Do-chan, sekarang grup killer sisa dari Sunjin mulai mengusik bos kita Choi Minwook. Kita harus membereskannya," ucap Ma Hak Yeong. "Dan satu hal lagi, kau tidak tahu siapa yang mengalahkan Baek Do-chan kan?
Karena itu aku menyuruhmu datang ke Asia agar kau bisa melihat wajahnya secara langsung. Dengan tersenyum mengerikan, Ma Junyoung berkata, "Baiklah, Kim Shin, tunggulah. Aku akan datang karena kau sudah membunuh mangsaku, yaitu Baek Dochan." Sementara di Busan Yeong kedatangan tamu tadi undang, Saroka datang menemuinya. Yeong yang terlihat lebih dewasa sempat menolak kedatangan Saroka. "Hei, kenapa kau datang ke sini? Kalau kau ada urusan bisnis, kau bisa membicarakannya di telepon." Lalu Saroka melemparkan sebuah tas yang berisi baju di dalamnya. Dengan tersenyum dia berkata, "Akhirnya kesempatan kita datang. Kita akan tur ke wilayah Asia Tenggara. Kita harus menemui bos kita di sana. Apa kau tidak merindukannya, bocah?" Yeong yang mendengar itu cuma terdiam dan tak berkata apapun. Sementara Wu Jin sudah lebih dulu berada di daerah Asia Tenggara dengan beberapa orang anggota Baek Yui. Dia berusaha mencari keberadaan pimpinan Scale atau grup killer sisa-sisa Sun Jin. Min So yang sudah mengetahui tempat yang mereka injak sekarang berkata pada Wu Jin, "Kau tahu, ini adalah tempat di mana semua bajak laut dan orang-orang berbahaya berkumpul. Dan ada beberapa zona netral di sini, di mana senjata tidak boleh digunakan dan dilarang. Ini seperti wilayah suci bagi mereka. Kalau kita berani mengeluarkan senjata di sini, kita sendiri yang akan kesulitan." Lalu setelah itu Hyuk Jin memberinya sebuah kertas yang berisi tentang informasi wilayah itu. Wu Jin yang sudah membacanya pun langsung berkata pada mereka, "Baiklah, kita sudah tidak punya waktu. Sekarang bubarlah dan cari mereka." Lalu setelah itu pun mereka berpencar. Wu Jin yang berjalan sendiri mulai mengamati setiap titik di sana. Dan dia masuk ke sebuah bar untuk membeli minuman. "Tolong siapkan segelas whisky untukku," ucap Wu Jin pada pelayan di sana. Wu Jin yang sudah mendapatkan minumannya pun mendapatkan pertanyaan dari pemilik di sana. "Apa ada lagi yang Anda inginkan?" "Memangnya apa saja yang kau punya di sini?" "Aku punya 2 barang spesial di sini," ucapnya. "Yang pertama, Pika, dan yang kedua, Laika." Wu Jin yang mendengar 2 nama barang tersebut berkata, "Aku dengar sangat sulit mendapatkan Pika. Lalu bagaimana kau memiliki persediaan Pika di sini?" "Lalu aku tahu Pika itu seperti apa, tapi Laika, barang apa itu?" ucap Wu Jin dalam pikirannya. Pelayan yang mulai curiga pada Wu Jin bertanya, "Sebenarnya kau siapa? Dan apa tujuan yang kau lakukan di sini?" Lalu seseorang berkata di samping Wu Jin, "Sepertinya kau orang baru di sini ya. Baiklah, akan aku beritahu sedikit," ucapnya. Wu Jin yang merasa aneh berkata, "Ini bukanlah Korea, tapi kenapa kau bisa berbahasa Korea dengan lancar? Siapa kau?" ucap Wu Jin. Dengan memberikan minuman pada Wu Jin, orang itu berkata, "Kau tahu, dahulu orang yang aku layani berasal dari Korea." Lalu Wu Jin yang melihat orang itu berkata dalam pikirannya, "Sepertinya tidak asing. Aku seperti mengenali mata itu. Mata mereka sama." Lalu orang itu berkata dengan menunjuk ke belakang, "Apa kau melihat mereka yang ada di belakang kita? Apa kau tidak sadar saat kau masuk? Mereka semua memiliki mata yang mirip, dan mereka semua memiliki tipe yang sama. Bajingan yang kotor yang lahir di wilayah yang jauh dari rasa kemanusiaan. Kau tahu kan, orang yang bernama Nam Gyun Hyuk?" Dengan seketika Wu Jin langsung menjawabnya, "Ya, akulah yang telah membunuhnya. Begitu juga kau." Seketika itu juga Wu Jin hendak melemparkan gelas di tangannya.
Akan tetapi orang itu sudah menodongkan pistol padanya dan berkata, "Kau tahu, aku bisa membunuhmu dengan cepat." Lalu Wu Jin berkata, "Apa kau orang yang memimpin killer Sun Jin?" Dengan dingin orang itu menjawab, "Scales. Itu adalah nama yang bos berikan untuk kami. Aku juga tahu kalau Nam Gyun Hyuk tidak cukup kuat untuk berada di sisinya. Sialan, padahal aku lebih baik daripada Nam. Tapi bos malah memilihnya, bukan aku." Dengan menodongkan pistol pada Wu Jin, orang itu berkata, "Piu Wu Jin, jika aku membunuhmu, apa Kim Sin akan datang ke sini?" Wu Jin tak bereaksi apapun, sehingga orang itu berkata, "Sialan, tatapan dinginmu sungguh menakutkan." Lalu dengan menarik kembali pistolnya, orang itu berkata, "Sepertinya ada banyak cara untuk memanggil Kim Sin datang, walaupun aku tidak membunuhmu di sini." Dan sepertinya lalat-lalat itu mulai melirik padaku hanya karena sebuah pistol. "Piu Wu Jin, dengarlah. Jika kau ingin selamat, sebaiknya kau jangan berbalik ke belakang." Ucap orang itu sambil melangkah pergi meninggalkan Wu Jin. "Sampai jumpa lagi di lain waktu," ucapnya pada Wu Jin. Akan tetapi setelah itu Wu Jin berkata, "Apa kau tidak menembakku karena adanya aturan tidak tertulis? Apa itu alasannya kau tidak bisa menggunakan senjatamu?" Lalu dengan dingin Wu Jin lanjut berkata lagi, "Kalian semua yang ada di sini, apa kalian ingin melihat sesuatu yang panas?" Dengan penuh semangat, orang-orang di sana langsung bersorak. Seketika itu juga Wu Jin langsung menyerang dengan satu tendangan yang membuat pistol pimpinan killer Scale terjatuh. Lalu menghantamkan satu kursi ke kepalanya yang membuat kepalanya harus mengeluarkan darah. "Dasar bajingan, jadi kau benar-benar menginginkannya. Dasar bodoh," ucap orang itu sambil menghantamkan satu botol minuman pada Wu Jin. Tapi Wu Jin masih berhasil menahannya dengan tangannya. Pertarungan di sana pun tak terelakkan antara Wu Jin dan pimpinan Scale dengan disaksikan orang-orang di sana. Akan tetapi scene berpindah lagi pada Yeong dan Saroka yang sudah sampai di Asia Tenggara. Mereka yang sedang melakukan perjalanan bertemu dengan Ma Jun-yong, adiknya dari Ma Hak Yeong. Dengan menendang mobil yang Saroka dan Yeong gunakan, Ma Jun-yong berkata, "Hei, para bajingan, aku tahu kalian bawahannya. Di mana si bajingan Kim Sin itu?" Akan tetapi di sana tidak terjadi pertarungan karena Ma Jun juga tahu kalau Baek Yui merupakan bagian dari kastil sekarang. Dan dia tidak bisa berbuat seenaknya kalau bukan Choi Min-wook yang memerintahkannya. Sementara pertarungan Wu Jin masih berlangsung, orang-orang terus bersorak melihat pertarungan sengit mereka. Mereka terus berbaku hantam dengan sengit. Pukulan demi pukulan mereka lancarkan ke tubuh lawan mereka masing-masing. Pertarungan masih terlihat seimbang sampai akhirnya pemimpin Scales berkata, "Kau cukup kuat juga." "Ya, kau lumayan juga," ucap Wu Jin. "Kau harus membayar mahal karena sudah melawanku," ucap pimpinan Scale pada Wu Jin. Seketika pertarungan dimulai kembali dengan satu pukulan yang pimpinan Scale lancarkan. Akan tetapi Wu Jin masih bisa menahannya. Lalu Wu Jin menyerang balik dengan satu uppercut yang telak mengenai dagu lawannya. Sayangnya Wu Jin juga terkena satu hantaman lutut dari lawannya itu. Wu Jin terlihat kesakitan menahan itu. Wu Jin sedikit lengah. Pimpinan Scales kembali menyerang. Akan tetapi serangannya kali ini untuk mengelabui Wu Jin. Dan dia mengambil kembali pistol yang ada di belakang Wu Jin. Lalu dia menodongkan pistol pada Wu Jin dan berkata, "Aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Kim Sin. Jadi tunggulah sampai waktunya tiba."
Akan tetapi dia menyadari kalau para orang-orang di sana sudah menodongkan pistol padanya. Dia berkata, "Sialan, para serangga ini sungguh menjengkelkan. Baiklah, karena kita kebetulan bertemu di wilayah ini, aku akan memberimu sedikit info. Kau tahu, para bajingan yang mengkhianati Sun Jin, mulai sekarang akan kami habisi. Jadi lebih baik kau bergegas dan berhati-hati." Dan setelah itu, Wu Jin terlihat sedang mencari rekan-rekannya. Pertarungan kelompok Yeo Minso sudah dimulai. Dia mendapat serangan dari orang-orang yang dulu mendukung Sun Jin. Minso bahkan terkena satu tebasan golok yang menancap di bahunya. Minso yang melihat situasi sudah mulai tak terkendali, menyuruh rekan-rekannya untuk berpencar dan mundur terlebih dahulu. Akan tetapi, Minso melihat seseorang yang akan menembak Hyuk Jin. "Sialan," ucap Hyuk Jin. Tapi untungnya, seseorang berhasil mencegahnya dengan melemparkan barang yang membuat pistolnya terjatuh. Ternyata itu adalah Wu Jin yang berhasil menemukan rekan-rekannya. Wu Jin berhasil menyelamatkan Hyuk Jin dengan melancarkan satu tendangan pada lawannya itu, yang membuatnya tak dapat bangkit kembali. Lalu setelah itu pun musuh mereka mundur dengan melarikan diri. Akan tetapi dari pertarungan tersebut, kelompok yang Minso pimpin harus berkurang karena sebagian dari mereka terbunuh dalam pertarungan kali ini. Sementara Yeong dan Saroka yang tadi mobilnya mendapat tendangan dari Ma Junyoung berkata, "Hei, ngomong-ngomong, ini adalah mobil klasik keluaran terbaru. Apa kau punya banyak uang untuk menggantinya?" Lalu Ma Junyoung yang mendengar itu berkata, "Apa kau tahu kami datang ke sini karena perintah bos kami. Seharusnya Kim Shin ada di sini untuk menyambut kami." Lalu Saroka dengan membuka pintu mobilnya berkata, "Bos kalian, apa Choi Min Wook itu Tuhan?" ucap Saroka pada Ma Junyoung yang mulai pergi meninggalkan mereka. Ma Junyoung yang tak menerima perkataan dari Saroka terlihat sedikit murka. Dia kembali dengan menginjak mobil yang Saroka gunakan. "Berani sekali kau menyebut namanya tanpa rasa hormat," ucap Ma Junyoung pada Saroka. Dengan sedikit kesal menahan amarahnya, Saroka berkata, "Apa kau ini ayahnya Choi Min Wook? Kalau memang benar, aku minta maaf padamu." Akan tetapi di saat perbincangan mereka mulai sedikit panas, seseorang berkata, "Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke tempat lusuh begini." Ternyata itu adalah Wu Jin beserta para anggota baik Yui dan mitranya. Wu Jin berkata, "Aku adalah ketua cabang baik Yui di wilayah ini. Maaf karena keterlambatan kami menyambut Anda, karena kami juga tidak mendapat kabar kalau Anda sekalian akan datang ke tempat ini." Dengan meminta maaf, Wu Jin lanjut berkata, "Maaf karena kami tidak bisa memberikan penyambutan untuk Anda sekalian. Tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk menjamu Anda sekalian." Dengan menendang mobil Saroka, Ma Junyoung berkata, "Siapa namamu tadi? Wu Jin kah? Atau siapa?" Aku mulai ingat. Kau yang mengalahkan si Nam Gyun Hyo itu kan?" Ma Junyoung mulai memprovokasi Wu Jin agar Wu Jin marah. Tapi Wu Jin yang bersikap biasa saja membuat Ma Junyoung berkata, "Sialan, padahal aku sudah mencoba memprovokasimu. Tapi sepertinya kau tidak mudah terpancing. Aku suka dengan orang sepertimu." Dengan menjilat jempol dan mengarahkannya ke wajah Wu Jin, dia berkata, "Mulai sekarang kau akan kutandai." Akan tetapi sebelum jempol Ma Junyoung sampai di wajah Wu Jin, Ma Hak-kyong berkata dari dalam mobil, "Hentikan, Ma Junyoung. Cukup main-mainnya." Seketika itu juga
Ma Junjong yang kelihatan sedikit takut oleh kakaknya berkata, "Baiklah." Lalu setelah itu Ma Junjong pergi dengan kesal dan menendang mobil yang dikenakan Yeong sampai mobil itu sedikit bergeser. Woo-jin yang melihat Saroka malah menceramahinya. "Bukankah sudah kubilang saat kau sudah tiba di sini untuk langsung datang ke tempatku, bukan malah bermain-main?" Saroka yang mendapat teguran dari Woo-jin pun berkata pada Yeong, "Sialan, kenapa dia selalu bersikap dingin seperti itu? Dan sialnya, sikapnya itu dia tunjukkan hanya padaku. Awas saja kau Woo-jin," ucap Saroka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjut lagi di next video selanjutnya. Dan untuk link traktiran kopinya ada di deskripsi ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.